Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab sunnatil zuhri, qabliyah dan ba'diyahnya zuhur, ya, salat zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar." Orang yang menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyah, jadi qobliyah 4, ba'diyah 4, janji Nabi harramahu 'alan nar, maka dia akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Maknanya diharamkan ini bagaimana, ya? Yang pertama, diharamkan maknanya dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka, walaupun ya sekedar dalam arti maksiat yang dia buat, itulah adab yang akan diberikan oleh Allah kepada dia itu, ya. Yang jelas tidak akan dikasih adab atau siksa yang kekal selamanya di neraka, karena memang yang kekal itu adalah bagi orang-orang yang kafir. Takwil yang kedua dari hadis ini, maknanya diharamkan adalah lam tamassahun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Tersentuh, ya, berarti betul-betul dia tidak akan masuk dalam api neraka. Ini orang yang menjaga qobliyah ba'diyah 4 rakaat zuhur, ya. Berarti ini qobliyah dan ba'diyah ini hukumnya bukan sunnah muakkad, ya. Jadi walaupun ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkad, tapi karena melihat warid dari Nabi SAW, beliau pernah meninggalkan 2 rakaat setelah 2 rakaat itu, ya. Jadi Nabi mengerjakan hanya 2 rakaat. Tapi Siti Aisyah beliau mengatakan la yada'u arba'an, ya, qabla dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur. Maka ini pun disangkal oleh sahabat yang lain. Mungkin Siti Aisyah lihatnya di rumah, ya, 4 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi, tapi di masjid dia kan nggak ngelihat, ya. Ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Maka di sini karena sahabat ada yang melihat Nabi itu meninggalkan, ya, yang 2 rakaat, maka ini menghukumi 4 rakaat itu bukan termasuk sunnah muakkad. Yang jelas sunnah muakkad itu 2, ya, gitu. Nah, ini juga ada bisyarah dari Nabi SAW, orang yang istiqomah mendawamkan 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Apa itu? La yakhlud finnar, ya. Bisyarahnya tidak akan kekal selamanya di neraka, ya. Dan memang waktu zuhur itu adalah sa'ah tuftau fiha abwabus sama, ya. Waktu di mana pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan fa'uhibbu ayyas'ada li fiha amalun sholeh. Aku senang kalau amalan soleh yang aku buat itu dinaikkan oleh Allah, dibawa ke langit, ya, ketika aku iringi itu dengan 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah itu, ya. Nah, di sini ini jadi pintu-pintu langit dibuka oleh Allah itu kinayah naiknya amal soleh yang dibuat oleh seorang hamba dari bumi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harusnya, ya, kita buat, ya, karena amalan kita itu, ya, ada yang nembus ke langit, ada yang tidak, ya. Tapi kalau kita iringi dengan amal soleh minimalnya qobliyah ba'diyah 4 rakaat zuhur ini, maka ini akan didorong amalan kita untuk bisa nembus ke langit, ya. Nabi senang seperti itu, mengiringi amal perbuatan soleh beliau dengan qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat itu, ya.
Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau karena dalam yusolli arba'an qabla dhuhri shallahuna ba'daha, sampai Nabi istiqomahnya mendawamkan 4 rakaat qabla zuhur, kalau nggak sempat dibuat di waktu ba'diyah. Maknanya ini berarti kita itu boleh mengqadha sholat sunnah yang kita buat rutin sudah istiqomah, kok nggak sempat diqadha. Ya, udah berkali-kali saya sampaikan ya, seperti halnya qobliyah subuh juga sama, udah rutin qobliyah nggak sempet ya langsung masuk ke jamaah fardu, maka setelah subuh boleh kita untuk mengqadha qobliyah yang kita nggak sempat tadi ya. Nah, maka kalau ada kawan kita, teman kita yang mungkin ya dia nampak memang sudah tahu ketidakbolehannya, kemakruhannya waktu setelah subuh untuk mengerjakan sholat sunnah, tapi kalau dia mengerjakan sholat sunnah, kita husnudon kalau dia itu lagi mengerjakan qobliyah subuh yang kelewatan itu, bukan subuhnya ya, tapi qobliyahnya ya. Nah, maka sebagian juga kita dari kita ini belum kenal dengan sholat qadha ya. Apa itu sholat qadha ya? Sehingga ketika bangun jam 7 subuh pun nggak qadha ya. Lewat begitu saja. Jadi ada istilahnya sholat qadha, ada istilah sholat ada. Jadi kalau sholat ada itu ya sholat yang punya waktu. Kalau sholat qadha, sholat yang terlewatkan waktunya. Maka ketika kita kelewatan nggak sholat, biasa sholat subuh itu kelewat kesiangan, setengah 6 lewat atau jam 6 lewat malahan, maka itu kalau memang waktunya sudah habis kita baru bangun, itu kita kewajiban untuk qadha ya. Ada istilah sholat qadha. Jadi memang udurnya sholat itu ya tidur sama lupa. Kalau hajatan nggak lupa, hajatan nggak lupa, hajatan nggak masuk udzur, kerja juga nggak masuk udzur. Sesibuk apapun kita nggak bisa jadikan untuk udzur meninggalkan sholat. Malah yang tidur kemudian lupa itu bisa menjadi udzur, alasan orang itu nggak sholat. Tapi jangan sengaja tidur ya. Udah dengar adzan tidur, bablas dosa ya. Kalau belum adzan tidur bablas, itu nggak dosa. Tapi kalau lepas adzan kok sengaja tidur sehingga bablas sampai jam 7, yaitu jelas sengaja, dosa itu nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Semoga kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan istiqomah qobliyah dan ba'diyah zuhur terkhususnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Syukran, makasih banyak Kak. Nahnu jiranum bidhal harami haramil